mungkin bisa juga nanti kita jelaskan terkait komunitas JJS. Oh iya, siap. Sekalian memperkenalkan ya, Iya, siap. komunitas kepada seluruh penonton. Nanti kalau MTGF biar Iya. Bapak ketua panitia yang menjelaskan. Chat saja nanti. Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Bincang Komunitas, dan kita sudah menghadirkan komunitas JJS yang akan mengadakan kegiatan yaitu Makassar Traditional Game Festival 2023. Kita akan melihat nanti akan ada kegiatan apa di sana yang mengangkat tema keluar main begitu ya. Kita akan keluar main bersama Makassar Traditional Game Festival 2023. Untuk itu, hari ini kita sudah menghadirkan di studio ada dua narasumber. Yang pertama ada Kak Imam Sadik Laiwe dari Ketua JJS Indonesia, dan juga yang kedua ada Kak Adi Asnawi, Ketua Panitia MTGF 2023. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Kak. Sore. Bagaimana kabarnya Kak Adi dan juga Kak Imam? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, tetap semangat. Sehat. Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Besok sudah kegiatan gitu ya. Betul. Artinya sudah lagi sibuk-sibuknya nih teman-teman Betul. dari JJS. Iya. Dan juga MTGF untuk mempersiapkan kegiatannya besok. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang apa saja nanti yang akan ada di kegiatan ini, mungkin Kak Adi selaku Ketua Panitia boleh menjelaskan terlebih dahulu kegiatan ini apa sih sebenarnya kegiatan Makassar Traditional Game Festival 2023. Silahkan. Iya, makasih Mbak Ilut. Jadi MTGF ini di tahun 2023 ini sebetulnya adalah kegiatan event yang sudah diadakan selama 10 kali ya. Jadi sempat vakan di era pandemi 2 tahun tepatnya. Kemudian di tahun kemarin diadakan MTGF yang ke-9, dan tahun ini kami kembali mengadakan MTGF yang ke-10. Tentunya dengan tema yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun ini kita angkat itu adalah tema keluar main. Ya. Kenapa kita angkat tema ini? Mungkin kalau di era sekarang keluar main ini udah jarang dikenal gitu ya. Sebetulnya viral ini tema keluar main itu, kata keluar main itu viralnya di era 90-an mungkin ya. Kalau di zaman sekarang mungkin lebih ke istirahat mungkin ya. Kalau di waktu istirahat. Kalau di masa sekolah kita dulu keluar main itu adalah waktu yang dimana kita happy gitu mendengar kata keluar main. Udah dekat jam keluar main, wah kita udah di waktu jam nggak ya. sabar menunggu. Nah, itu yang mungkin ingin kita angkat kembali dalam perspektif yang positif pastinya. Dan tentu untuk di kalangan anak-anak kata keluar main menjadi penyemangat bagi mereka untuk bertemu dengan teman-temannya. Terus untuk di kalangan dewasa juga mungkin kata keluar main ini di era sekarang udah jarang terdengar. Jadi ketika kita keluar bertemu dengan teman-teman itu ada kegembiraan tersendiri gitu kan ya. Jadi tema itu kita angkat sebagai nostalgia untuk teman-teman yang beranjak dewasa, kemudian untuk di kalangan anak-anak menjadi have fun bagi mereka untuk identik dengan kata main gitu.
Baik, artinya Seperti itu, Mbak. kata keluar main ini digunakan karena kalau kita anak-anak Sulawesi begitu ya, kalau sudah waktu istirahat bukan ngomong istirahat, udah waktunya keluar main Waktunya gitu. keluar main. Keluar untuk bermain Keluar gitu. untuk bermain, Dan betul. itu akan diangkat nanti di kegiatan ini bagaimana kemudian menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional Betul gitu. sekali. Nah, kegiatan ini kan dilaksanakan oleh JJS Makassar begitu. Mungkin sedikit Kak Imam bisa menjelaskan terkait JJS Makassar itu komunitas yang bergerak di bidang apa sih dan apa saja event-eventnya selain MTGF yang akan dilaksanakan? Kalau JJS Makassar itu sebenarnya chapter. Kalau saya kan menaungi Indonesia sekarang, JJS Indonesia. Jadi awal JJS terbentuk itu yang bikin bangga teman-teman kita karena di Makassar pertama kalinya muncul JJS, terus muncul di beberapa kota. Jadi kayak contoh ada di Bone, ada di Baru apa dan sebagainya. Bahkan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada di Papua. Itu ada regional sendiri yang mengatur di sana, ada regional Papua. Dan untuk di Indonesia sendiri kalau untuk di Indonesia sendiri itu kita lebih dominan sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak pendidikan, terus ada kegiatan kalau misalkan momentum Ramadan itu biasanya jelajah masjid. Ini sebenarnya masuk MTGF ini sebenarnya masuk sebagai salah satu kegiatan kebudayaan karena dia konsep tradisional, permainan tradisional dan sebagainya. Jadi ada beberapa sebenarnya. Bahkan kalau kita di JJS Indonesia itu sebenarnya ada 3 lembaganya. Ada JJS Peduli, jadi misalkan kayak ada bencana atau apa, jadi biasa teman-teman turun langsung. Ada yang mengatur itu. Terus ada bagian store-nya, bagian fundraising-nya ada. Terus ada yang Pustaka Alam namanya. Pustaka Alam itu yang mengatur yang tentang kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan, misalkan lapak baca, atau misalkan kegiatan bakti sosial, itu semua ada di JJS. Itu Oke, baik. Nah, JJS sendiri terbentuk dari sudah berapa tahun gitu, Kak? Kalau terbentuk itu 2012. Jadi kurang lebih insya Allah nanti Januari ini sudah 12 tahun. Januari ini nanti. Nah, kalau misalnya nanti pada perayaan 12 tahun atau anniversary-nya gitu, Iya. akan ada event juga atau seperti Akan apa? ada, tetap tiap tahun itu sebenarnya ada. Karena perayaan untuk jalan-jalan seru itu memang tiap tahun teman-teman buat kegiatan namanya BSPM. Nah, di situ biasanya kegiatan bakti sosial, ada pengabdian masyarakatnya juga. Terus mungkin nanti ini kita rolling karena kan kemarin biasanya teman-teman bikin kegiatan itu kalau bukan Maros Pangkep. Jadi nanti insya Allah mungkin tahun depan kita upayakan nanti kita ambil daerah lain. Kebetulan banyak chapter juga. Jadi nanti kita buat kegiatannya di sana. Oke, baik. JJS jalan-jalan seru Jalan-jalan bukan seru. berarti hanya jalan-jalan Iya, gitu, tapi betul. sambil mengeksplor dan berbagi kebaikan. Betul, gitu. betul. Oke, baik. Nah, kembali ke MTGF tadi, mungkin Kak Adi bisa disampaikan juga siapa saja nih yang terlibat dalam kegiatan ini? Apakah anak-anak di Kota Makassar atau ada juga komunitas pemuda lainnya mungkin yang memberikan dukungan untuk kegiatan ini dan juga dari pemerintah seperti apa mungkin? Iya, kalau untuk keterlibatan di MTGF 2023 ini, kita sendiri ngundang beberapa komunitas ya. Ada 13 komunitas yang kita undang secara personal, kemudian secara universal juga kita undang beberapa komunitas. Juga kita ada bukan undangan secara pribadi sebetulnya, cuman yang ikut terlibat juga ada lembaga pendidikan di dalamnya. Jadi ada sekolah yang mau berpartisipasi di dalamnya, bukan secara undangan personal secara langsung, cuman hanya ingin ikut meramaikan dan itu kita open untuk itu. Jadi pertama adalah komunitas dari lembaga pendidikan, kemudian masyarakat di lingkungan sekitar yang ada di Taman Pakui, yang lokasinya akan kita adakan MTGF. Jadi kenapa kita juga memilih lokasi ini? Lokasi ini kan public area ya. Jadi semua orang di saat hari Minggu itu banyak gitu. Jadi orang olahraga, orang sekedar jalan-jalan, atau mungkin sekedar refreshing di hari Minggu itu kita ajak. Kemudian dari lembaga pemerintahan mungkin tahun ini kita nggak
bekerja sama dengan dinas yang sebelumnya ikut kerja sama dengan kita, dinas pariwisata. Iya. Dinas pariwisata. Jadi ini kita independen, betul-betul independen. Tapi dukungan dari mereka itu ada. Iya. Kayak dari Pak Wali Kota, itu memberikan sumbangsi juga kepada kami sebagai supportnya. Kemudian dari beberapa perusahaan juga sebagai sponsor juga ikut bergabung di dalamnya. Seperti itu. Baik, mungkin untuk rangkaian kegiatannya Kak, mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners apa saja nanti yang akan kita saksikan atau ikuti bersama begitu pada saat besok di Taman Pakui? Iya, jadi jadwal acaranya sebetulnya di jam 8 pagi ya. Jadi mulainya di openingnya di jam 8 pagi, nanti dibuka dengan tarian tradisional ya, tarian tradisional khas Sulawesi. Kemudian selanjutnya mungkin ada juga pembukaan dari dari Kak Rere selaku penggagas MTGF ini. Jadi ada Kak Rere yang membuka, kemudian di area juga kita buka tenan, di area Kota Bukit Tenan. Di antaranya adalah jajanan tradisional, jadi jajanan tahun 90-an. Jadi teman-teman atau pemirsa yang mungkin rindu bernostalgia dengan jajanan-jajanan 90-an yang makanan-makanan tradisional yang mungkin udah jarang kita jumpai di kios-kios manapun gitu kan. Nah, bisa berkunjung di tenan-tenannya teman-teman di MTGF tahun ini. Kemudian nanti ada 14 permainan yang akan kita jadikan bahan inti sebetulnya dari dari MTGF ini. Jadi dari 14 permainan ini 3 diantaranya kita jadikan ajang perlombaan gitu. Jadi ada tingkat anak-anak, ada tingkat dewasa. Di antaranya itu asing-asing sama benteng-benteng sama satu padende. Tiga permainan ini kita jadikan permainan perlombaan yang akan kita kasih reward ke pemenangnya. Selebihnya itu kita jadikan sebagai games, challenge. Jadi teman-teman atau penonton yang ada di sekitaran Taman Pakui yang mau ikut dalam permainan gitu ini ya. seru-seruan silahkan. Jadi nggak ada batasan untuk siapapun dan umur berapapun ya. Selagi mereka bersemangat dan pengen mengikuti aturan yang sudah kita tetapkan di setiap permainan, silahkan join. Seperti itu Mbak. Jadi nanti penutupan di akhir mungkin kita di jam 5 teng. Seperti itu. Oke, baik. Ada banyak keseruan rupanya. Ada banyak keseruan. Jadi sayang sekali kalau kalau dilewatkan momen seperti ini. Ini kan momen MTGF yang kita adakan di JJS itu sekali setahun, Mbak ya. Memang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda sebetulnya. Jadi itu juga yang menjadi penyemangat kita kenapa kita ngelakuinnya di pas di hari bertepatnya dengan Hari Sumpah Pemuda. Seperti itu. Baik, nah mungkin terkait kegiatan ini kan mengangkat bagaimana terkait budaya, kemudian kuliner tradisional dan juga permainan anak-anak. Mungkin kita boleh minta pandangannya dari Kak Imam dan juga Kak Adi terkait permainan anak-anak sekarang. Kak, gimana sih melihat sekarang kan sudah ada JJ, kemudian main game, anak-anak jadi merasa individualis dengan handphone atau smartphone yang mereka punya, kemudian kurang aktivitas untuk bermain di luar, berinteraksi bersama teman-teman, dan akhirnya games tradisional ini atau permainan tradisional ini mulai perlahan-lahan dilupakan. Dari Kak Imam sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Iya, sebenarnya ini sebenarnya tantangannya kami buat kegiatan MTGF ini, karena anak-anak sekarang itu memang lebih dominan kepada game-games yang modern ya. Tapi itulah di JJS, karena ini sudah dari tahun 2012 sebenarnya nih kegiatan MTGF kita buat, dan memang tiap tahun itu sebagai bahan pelajaran sebenarnya. Jadi sambil kita bikin kegiatan ini MTGF, kita sebenarnya juga mengedukasinya itu adalah kita mengajak kayak itu tadi, misalkan Ketua Panitia sampaikan ada sekolah yang kita undang. Jadi misalkan nanti siswa-siswanya mereka datang itu akan ada dibuat perlombaan juga untuk itu. Jadi sebenarnya ini secara tidak langsung kita mengkampanyekan sebenarnya permainan tradisional, dan yang paling besar sebenarnya promosinya ini itu sebenarnya di kita ini yang kayak usia-usia yang 30-an ke atas, orang-orang tua yang 40-an, 50-an, bahkan biasa juga pengalaman kemarin waktu MTGF sebelumnya itu kadang orang tuanya yang datang langsung. Orang tuanya
datang dia sampaikan ke anaknya, ini permainanku dulu, begini ibu dulu main, nggak kayak kalian maksudnya main jejet apa dan sebagainya itu. Tapi memang ada banyak sebenarnya tantangan untuk saat ini, tapi fokusnya teman-teman sebenarnya mengedukasi saja. Kita mengedukasi bagaimana, karena kalau untuk memperkenalkan secara apa ya, maksudnya mengajarkan langsung mungkin memang akan ada prosesnya. Tapi kalau kita dalam artian bisa mengedukasi mereka, memperkenalkan dulu ini permainan seperti begini, karena dengan permainan tradisional saya rasa kekompakan itu muncul. Dulu-dulu itu kita gitu ya. Dulu-dulu itu kita main asing-asing, kalaupun kita dikalah pasti tidak ada marahan, begitu, tidak ada. Tapi kalau sekarang selihat anak main game apa dan sebagainya, waduh. Kalau dikalah udah berkata kasar gitu berkata ya. kasar. Tapi kita dulu, maksudnya sportif. Itu yang sebenarnya kita mau ajarkan ke teman-teman, ke adik-adik yang sekarang. Dan ya semoga ya tahun ini maksudnya ketua panitia juga saya lihat support untuk adik-adik sekolah itu sangat luar biasa. Dan memang harapannya kita sebenarnya kalau bisa pemirsa juga khususnya di Makassar mungkin bisa hadir lah besok melihat kita nostalgia lah masa kecil di sana. Menghidupkan kembali masa Betul, kecil ya. betul. Jadi artinya bukan hanya anak-anak yang perlu diberitahukan tentang mainan ini, tapi orang tua juga perlu diingatkan kembali gitu ya. Bahkan sebenarnya yang paling besar itu pengaruhnya orang tua sebenarnya yang datang. Orang tua yang datang itu. Karena pasti dia langsung melihat, wah ini yang pernah saya main ini. Dende-dende misalkan, Lambasena, pasti dia pernah mainkan itu. Dan itu power anunya juga kekuatan besarnya kita di promosi itu. Yang sebenarnya. Baik, dengan harapan artinya orang tua dapat mengajarkan betul, kepada anak-anak dengan datang ke sana, ini loh permainan mama atau apa dulu seseru ini gitu, dibandingkan dengan game yang sekarang tidak kalah seru tidak gitu. kalah seru, betul. Mungkin bisa langsung dipraktekkan sepulang dari Taman Pakui nanti di rumah bisa juga bermain sama orang tua. Oke, nah Kak Adi mungkin sendiri melihat fenomena sekarang nih, anak-anak semua lebih banyak bermain game sendiri, kemudian akhirnya jarang keluar menyapa teman-temannya yang ada di sekitar rumah. Kadang kalau di kota kita lihat saling bertetangga tapi tidak saling kenal gitu antara anak-anak di kompleks misalnya. Itu seperti apa melalui kegiatan ini juga? Iya, harapan terbesarnya kita sebetulnya itu memang mengingatkan kembali kalau di kalangan anak-anak zaman sekarang ya, orang sebutnya generasi alfa ya. Jadi mereka sudah jarang atau mungkin tidak pernah melihat permainan-permainan di eranya kita 90-an gitu kan. Nah, jadi dengan kegiatan ini mereka punya pemahaman atau setidaknya mereka tahu bahwa oh, ada mainan yang bentuknya tradisional dan tidak mesti harus melulu tentang gadget gitu kan. Jadi kemudian di sisi orang tua juga seharusnya mereka punya harusnya power untuk itu, karena di samping permainan modern yang di era sekarang itu memang tidak terlalu memberikan dampak yang positif. Misalnya tadi kecenderungan terhadap individualismenya, tidak ada kekompakan di dalam kerjasama, misalnya di dalam permainan tradisional kan banyak tuh mengajarkan banyak hal. Kekompakan misalnya, kayak misalnya asing-asing, kerjasama di situ dibutuhkan. Nah, sosialisasi antar sesama teman, itu jarang udah kita lihat di kalangan anak-anak sekarang. Jadi mereka cenderung sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Jadi keluar rumah pun untuk menyapa teman, untuk menyapa tetangga itu jarang sekali kita lihat seperti itu. Nah, dengan adanya MTGF ini setidaknya kita bisa mengedukasi mereka gitu. Baik dari sisi anaknya maupun dari sisi orang tuanya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, ini juga menjadi tantangan ya bagi kita semua, bagaimana mengemas permainan tradisional itu lebih menarik lagi, karena jangan sampai kalah menarik kalah lah saing dengan game online yang kadang kalau kita lihat, kalau sebenarnya main game online boleh-boleh saja gitu, bukan dilarang ya, tapi kita lihat kalau sudah terlalu lama, terlalu kecanduan, mungkin berefek juga dengan kesehatan gitu ya. Mungkin tidak banyak gerak, mata kemudian menjadi rusak juga kalau terlalu banyak memandang. Nah, ini salah satu kegiatan yang saya rasa untuk memberikan semangat kepada seluruh teman-teman, apalagi anak-anak di Kota Makassar. Mungkin dalam kegiatan ini, Kak,
anak-anak yang terlibat itu gimana sih caranya? Misalnya ada yang lagi jalan-jalan nih, misalnya hari Minggu di sekitar Taman Pakui, di situ kan memang sering rame gitu kalau sore-sore misalnya, atau kalau hari Minggu sering rame. Dan ketika datang apakah harus ada tiket atau gimana untuk bisa ikut event itu atau seperti apa? Iya, nggak ada tiket khusus, misalnya harus daftar dan segala macam. Mungkin pemberitahuan kepada salah satu panitia. Jadi gini, 14 permainan yang kita udah buat itu masing-masing punya PJ. Jadi kita sudah buatkan mapping area setiap permainan, dan di sana berdiri satu dua orang sebagai koordinator yang menghandle permainan tersebut. Nah, teman-teman atau anak-anak yang mau bermain, silahkan saja menghubungi PJ atau koordinator yang sudah kita kasih tanggung jawab ke setiap permainan. Jadi mereka akan stay di situ sepanjang hari dari pagi sampai sore, ya. Untuk bahkan mungkin kalau mungkin ada kecanggungan dari sekitar warga sekitar, ya, pengunjung Taman Pakui. Jadi kita yang mungkin Ajak lebih gitu. lebih aktif untuk memanggil mereka untuk ikut. Jangan sampai mereka ada kecanggungan atau mungkin mereka menganggapnya Malu-malu gitu ya. bahwa event ini adalah event khusus yang diperuntukkan hanya untuk teman-teman JJS, tidak seperti itu. Jadi ini bentuknya umum, siapapun bisa gabung untuk bermain. Jadi fasilitasnya kita sudah fasilitasi, alat dari setiap permainan kita sudah kita sudah buat. Nah, sisa teman-teman atau warga yang berkunjung di Taman Pakui yang mau join bermain, silahkan. Jadi nggak ada harus daftar atau segala macam, nggak ada. Jadi datang dari rumah tidak perlu membawa, Nggak perlu bawa apa-apa. Alat gitu sudah kita siapkan semuanya di lokasi. Oke, jadi datang bawa diri aja gitu Iya, ya, sama bawa duit untuk jajan-jajan. Betul, jangan sampai melihat jajanan-jajanan tradisional yang nggak pernah dilihat sebelumnya dan mau coba icip-icip gitu kan, ya silahkan. Ada tenan yang sudah kita siapkan di sana. Oke, nah terkait tenannya ini juga menarik untuk salah satu upaya membangkitkan UMKM masyarakat gitu ya, Kak? Betul Nah, sekali, mungkin Mbak. untuk tenan-tenan yang ada di sana itu bekerja sama dengan masyarakat yang mungkin memang sudah sering membuat kue tradisional atau seperti apa? Iya, jadi kemarin kita bentuk bentukannya open sebetulnya. Jadi memang kita bukanya karena tenan ini terbatas gitu, Mbak, ya, terbatas, nggak banyak kita buka. Jadi kita bukanya di internal aja dulu. Jadi internalnya teman-teman member JJS, kemudian dari temannya ke mereka, teman-temannya member atau keluarga member itu bisa join. Nah, kalau misalnya masih ada space untuk diisi, kita lempar karena yang tahu ini kan kita dulu nih. Jadi yang datang pun biasanya itu dari berbagai macam jajanan. Jadi dari minuman, makanan, tapi nggak melulu tentang tradisional sih. Ada juga krepes kalau nggak salah masuk di situ. Ada juga. Jadi nggak melulu tentang krepes, tentang tradisional. Ada juga jajanan-jajanan modern yang udah dikombinasi gitu. Iya, betul sekali. Baik, jadi memberikan juga, selain memberikan pengetahuan kepada anak-anak, ini loh permainan tradisional dan ini juga jajanan dulu. Setelah bermain kita beli ini dulu gitu ya. Kayak mengingatkan kembali gitu. Iya. Satu lagi juga mungkin kita adain lomba kostum gitu ya. Ada lomba kostum juga, dan ini cuman di peserta dari member JJS saja. Jadi kita nggak open keluar. Jadi kostumnya ini kita modifikasi sekreatifnya teman-teman. Jadi mereka bisa berpakaian ala adat tradisional atau ala 90-an atau superhero mungkin. Seragam sekolah. Seragam sekolah kayak gitu. Jadi temanya yang bisa mengingatkan kita tentang bau-bau kesenian dan budaya. Seperti itu. Baik, ada banyak kegiatan menarik. Betul. Tentunya. Nah, tadi terkait member JJS. Nah, mungkin Kak Imam boleh disampaikan, mungkin ada Tribuners yang tertarik gitu, pengen jadi member JJS, gimana sih caranya? Iya, kalau terkait member di JJS itu kan jalan-jalan seru, sudah ada beberapa chapter sebenarnya. Jadi misalkan kayak teman-teman di Makassar, mungkin bisa nanti hubungi JJS Makassar. Kan selain juga maksudnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi yang saya bilang, pendidikan apa dan sebagainya, awal mulanya kita itu kan dari trip sebenarnya. Trip sering ketemu jalan dan sebagainya, hobi ke air terjun, hobi kosong, betul. Baik, nah mungkin untuk persyaratannya sendiri Kak Imam, apakah harus mahasiswa misalnya, atau harus ada
Pokoknya ada syarat-syarat tertentu atau seperti apa? Kalau syarat sebenarnya tidak ada sih, karena yang ikut tripnya JJS saja itu terkadang orang yang sudah punya keluarga ikut. Dan itu yang maksudnya kita, bahkan juga ada anak sekolah ya, anak sekolah yang ikut. Hanya saja memang ya itu juga tadi yang harus kita lihat, kalau misalkan bikin trip, misalkan tripnya mungkin ke pantai yang bisa dijangkau oleh orang-orang tua mungkin dapat. Tergantung Iya, lokasi tergantung ya. lokasi. Kalau misalkan kayak air terjun atau Iya. camp di mana, waduh, biasanya orang tua agak kewalahan kalau itu. Tapi ada juga sebenarnya yang ikut. Tapi memang untuk yang apa member-member itu atau teman-teman itu sebenarnya memang kita tidak ada persyaratan khusus sebenarnya itu. Kalau untuk anunya hanya saja memang dia kalau biasanya sih saya di Makassar, kan kebetulan saya member Makassar juga dulu. JJS Makassar itu ada dia 2 kali trip kalau tidak salah, 2 kali trip, 1 kali kegiatan besar. Kegiatan besarnya ini tadi yang MTGF ini. Jadi ceritanya kalau mau jadi member itu harus ikut trip dulu 2 kali. Oke. Ikut trip 2 kali, ada 1 kegiatannya ini MTGF harus terlibat di situ di kepanitiaan. Baru dia bisa disebut sebagai member jalan-jalan seru. Tapi untuk Makassar, kalau tahun berapa ya? 2015, 16 kalau tidak salah itu ada juga kegiatan yang kita garap di Baru Traditional Game Festival, pernah diadakan juga. Di Goa juga ada, Pak Karena pernah juga melaksanakan itu, teman-teman chapter yang buat. Jadi sebenarnya ini MTGF ajang teman-teman juga untuk memperkenalkan budayanya, budaya daerahnya. Contoh misalkan kayak di Baru kemarin bikin Baru Traditional Game Festival, itu join kerjasamanya dengan Dinas Pendidikan. Jadi masanya kan kebetulan momentum Hari Pendidikan, 2 Mei kalau tidak salah, Hari Pendidikan itu bikin kegiatan itu Baru Traditional Game Festival, dan alhamdulillah maksudnya euforianya anak-anak sekolah di situ. Nah, MTGF ada di Makassar. Jadi nanti mungkin ada pare-pare tradisional game festival, iya semoga Bone. Jadi maksudnya ini sebagai acuannya juga teman-teman supaya bukan hanya Makassar saja yang bisa buat seperti kegiatan ini, tapi teman-teman chapter lain. Bahkan kita tunggu juga gebrakan yang di Papua, karena kan kita nggak tahu nih sebenarnya di Papua itu permainan tradisionalnya gitu. apa. Dan itu sebenarnya harapannya kita dengan adanya JJS ini supaya bisa itu combine itu, maksudnya teman-teman di Papua oh ternyata di sana sama asing-asingnya, tapi namanya beda. Karena kalau di Jawa kayaknya kalau tidak salah gerobak sodor kah? Iya. Itu asing-asing. Jadi terkadang penamaannya yang beda, tapi konsep permainannya sama. Iya, betul. Itu ini sih menjadi harapan semoga di beberapa daerah di Sulawesi dulu lah kita bisa adakan permainan gitu MTGF seperti MTGF, nanti menyesuaikan aja namanya. Misalnya di Luwu seperti apa, di Baru seperti apa, dan kita akan melihat di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan itu ada yang beda atau persamaannya seperti apa gitu permainan tradisionalnya. Dan juga menarik juga tadi kegiatannya, kalau pengen jadi member harus ikut ini bukan syarat sih sebenarnya, tapi lebih ke seru-seruan gitu ya. Pengen jadi member ya harus ikut seru-seruan dulu. Dua kali trip gitu. Misalkan, baru 1 kali event besar panitia, tahu kan kepanitiaan bagaimana dan sebagainya. Betul. Setelah itu bisa jadi member. Sebenarnya dulu itu seperti begitu, tapi kan kita juga nggak bisa memaksakan chapter sebenarnya. Saya kan ada yang mengatur. Chapter kan ada kepengurusan. Melihat kondisi aja melihat kondisi. Dari chapter masing-masing. Nah, untuk trip yang dilakukan itu biasanya setahun berapa kali dan pada saat kapan saja untuk tripnya? Kalau trip tergantung teman-teman chapter sebenarnya. Karena baru-baru ini kemarin, minggu lalu kalau nggak salah itu di Polman. Itu camping bersama di Polman. Tapi yang ngadakan teman-teman JJS Pinrang. Kebetulan JJS Pinrang bikin kegiatan di Polman, jadi yang gabung itu teman-teman JJS Polman, karena kan kebetulan kita di Sulbar juga sudah ada JJS-nya. Jadi teman-teman yang di Polman gabung juga di kegiatan camping bersamanya Pinrang. Nah, kalau untuk tripnya sebenarnya tergantung chapter, itu yang saya bilang tadi. 2 kali dalam 1 bulan pun jadi, atau misalkan trip kolaborasi misalkan, kan biasa misalkan Makassar mau bikin trip, tapi kebetulan lokasinya Makassar kan berada di chapter lain. Iya, maksudnya kayak di Maros misalkan mau jalan-jalan ke air terjun yang ada di Maros. Lebih bagusnya supaya lebih ramai kolaborasi JJS Maros sama Makassar. Tambah banyak masa yang bisa datang. Begitu sih. Oke, baik. Ini menjadi kegiatan yang positif gitu ya. Pertama kita memang butuh refreshing gitu dari kegiatan misalnya
kuliah, sekolah ataupun kerja yang Pekerjaan. penat gitu ya. Betul. Akhirnya ikut dengan teman-teman JJS buat jalan-jalan selagi juga mengedukasi mungkin kepada teman-teman di beberapa chapter yang lain gitu. Nah, mungkin dari Kak Adi sendiri kegiatan ini bagaimana sih harapan ke depannya? Mungkin kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini dan juga dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan baru yang juga lebih baik intinya untuk teman-teman di seluruh Makassar dan juga komunitas-komunitas seperti JJS dan para member mungkin misalnya. Iya, harapannya sebetulnya MTGF ini bisa setiap tahun kita adakan ya. Jadi support dari kalangan masyarakat secara khusus, secara umum, kemudian dari kalangan pemerintah juga secara khusus mungkin bisa menjadi sumbangsi dari kelancaran acara tahunan JJS Makassar ini, khususnya di MTGF. Nah, itu harapan kita karena itu tadi supaya nilai-nilai budaya yang permainan tradisionalnya kan warisan dari leluhurnya kita gitu kan. Jangan sampai termakan dengan zaman gitu. Jadi nggak ada lagi anak-anak yang di pinggiran jalan kita lihat ada yang anak main kelereng, ada anak yang main layangan, ada anak-anak yang main karet. Semuanya pada pegang gadget masing-masing, sibuk dengan dunianya masing-masing. Itu harapan kita sehingga MTGF ini muncul di tengah-tengah kita khususnya di Kota Makassar sebagai wadah ya untuk jadi fasilitator teman-teman yang ada di Kota Makassar. Jadi meskipun perayaannya hanya sekali setahun, tapi setidaknya ini bisa menjadi momen bagi kita untuk yang kita sudah dewasa bernostalgia dengan dengan ala-ala tradisionalnya kita yang dulu yang sudah pernah mungkin saking lamanya udah hendak kita mainkan. Cara peraturan mainan itu sendiri sudah lupa. Padahal waktu kita mungkin di usia anak-anak kita sering bermain dengan permainan itu. Cuman karena seiring waktu, mungkin karena sudah tidak pernah kita lihat anak-anaknya kita bermain, jadi lupa gitu. Nah ini jadi challenge-nya kita supaya permainan ini tetap ada, tetap hidup dari zaman ke zaman, gitu kan. Nah sempat saya pernah baca artikel kalau di Indonesia itu ada sekitaran 2.600 permainan tradisional yang ada dan yang bertahan sekarang di setiap daerah yang ada di Indonesia itu hanya sekitaran 787 kalau nggak salah. Jadi ada sekian persen yang hilang gitu, yang terlupakan. Ya. Nah ini yang kita mau jaga dengan melestarikan budaya, karena kan bukan permainan tradisional ini kan bukan cuma sekedar permainan, ada kesenian di dalamnya, ada kearifan lokal di dalamnya, ada budaya di dalamnya, bahkan ada keterkaitannya dengan pariwisata karena ini juga bisa mengundang mata dunia gitu kan, melihat permainan-permainan yang tidak ada di negaranya mereka, melihat budayanya kita, oh ternyata banyak loh beragaman budaya di Indonesia, bukan cuma sekedar adat pakaian adat, tapi permainan mereka juga beragam gitu. Jadi kita ada nilai jual yang mungkin bisa kita explore keluar gitu. Seperti itu. Baik, melalui permainan tradisional juga bukan hanya bermain, tapi sekalian bisa olahraga gitu ya bagi anak-anak. Karena kalau main tradisional lompat-lompat, lari-lari gitu, melatih ketangkasan, itu menjadi salah satu momen juga untuk menggerakkan tubuh dari anak-anak, teman-teman yang terlalu lama mungkin sudah bermain gadget, akhirnya badannya jadi pegel-pegel, malas gerak dan segala macam. Ini malas gerak jadinya berpenyakitan itu kan. Kembalinya ke orang tua juga kan. Betul. Ini adalah event yang memang luar biasa dan kita juga lihat sekarang kita sudah selain diterpa sama teknologi, ada budaya luar juga yang menerpa kita. Jangan sampai kita lebih condong ke luar negeri daripada permainan kita yang tidak kalah serunya gitu ya di Indonesia sendiri. Nah, dari Kak Imam sendiri mungkin apa harapannya terkait kegiatan ini dan juga gimana harapannya ke depan terhadap JJS sendiri? Silakan. Ya, kalau harapan untuk MTGF sebenarnya sama dengan yang Adi sampaikan tadi Ketua Panitia, kita harapannya tiap tahun ada. Tiap tahun kegiatan ini ada karena momentumnya dapat sekali sebenarnya. Karena untuk permainan tradisional itu jarang ditemui, sudah jarang dimainkan dan itu memang jadi harapan terbesarnya teman-teman di JJS. Dan tadi yang saya sampaikan juga sebenarnya harapannya saya selaku Ketua JJS Indonesia yang sekarang itu
di daerah lain, teman-teman chapter lain juga termotivasi untuk buat itu di daerahnya. Karena saya tahu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti begini, promosi pariwisatanya, kebudayaan dan kesenian dan sebagainya itu pasti akan terangkat dengan baik begitu. Dan ya memang berat untuk melaksanakan ini, memang berat, tapi selama kita mampu untuk menjelaskan dengan baik bahwa kan di MTGF itu 14 permainan ini bukan permainan-permainan yang anu lah, ya maksudnya yang abal-abal saja yang kita mainkan. Bahkan sebenarnya untuk perlengkapannya pun sebenarnya mudah didapat. Ada banyak perlengkapan, ada di sekitar kita. Jadi maksudnya kita juga harapannya mengajarkan itu ke adik-adik yang sekarang bahwa dengan permainan tradisional mengasah ketangkasan, fisiknya kalian mungkin jujur kalau kita sekarang yang usia-usia 30-an yang main asing-asing kayaknya sudah encok duluan ya. Sudah encok duluan kayaknya bilang orang kayak capek begitu, capek. Tapi ya itulah anunya kita kalau di MTGF. Tapi selama ini yang saya lihat juga sebenarnya, karena kan teman-teman sebelum MTGF besok ini kan kemarin bikin pra-event. Dan di situ sebenarnya besar sekali juga pengaruhnya. Jadi ada kegiatan pra-event kita buat kayak kemarin di dua kali dilaksanakan itu di Sudirman sama di Syekh Yusuf. Itu alhamdulillah respon masyarakat dapat di situ. Jadi maksudnya besok puncaknya sebenarnya MTGF-nya. Jadi paling kalau saya sebenarnya harapannya teman-teman tetap semangat. MTGF tahun depan lebih meriah lagi, lebih dan banyak dukungan. Betul, dukungan. Karena yang sebenarnya ini tahun ini ya sama tahun kemarin kayak kita ndak didukung, tapi 2015 sampai 2019 itu alhamdulillah kita didukung penuh dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Jadi alhamdulillah selama 5 tahun pelaksanaan itu memang euforianya sangat besar karena alhamdulillah ada dukungan dan semoga tahun depan bisa kembali lagi bekerja sama, dan harapannya kita bahwa ini yang kita angkat permainan-permainan tradisional yang sebenarnya mengasah ketangkasannya kita, kekompakannya kita, dan yang paling penting sebenarnya budaya permainan tradisional itu yang kita tetap terjaga, kita hidupkan kembali, dan saya rasa ya tidak hilang di tengah-tengah. Iya betul, tidak hilang di tengah-tengah kita, dan harapannya juga di semua chapter yang ada saat ini di JJS bisa juga buat kegiatan seperti begini. Oke, baik. Kalau harapan saya sih bisa diadakan lebih dari 1 kali dalam setahun. Bisa sekali, Mbak. Iya, satu tahun. Ini 1 kali 1 tahun saja. Itu persiapannya dari 3 bulan kemarin, Mbak. Waduh, iya benar. Persiapannya dari kita kepanitiaan itu 3 bulan sebelum hari H itu udah repotnya bukan main. Jadi memang kita dari panitia terasa banget gitu. Besok puncaknya kita lihat, mudah-mudahan sukses sampai selesai. Amin. Amin. Baik, semoga tetap terus bisa JJS juga memberikan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama untuk masyarakat di Kota Makassar dan juga anak-anak yang perlu kita lebih lagi edukasi, terutama generasi Z dan generasi Alpha yang menjadi tantangan terbesar kita ya bersama sebagai orang-orang milenial, misalnya melihat anak-anak sekarang mungkin treatmentnya akan sedikit berbeda dengan kita dulu. Misalnya kalau cara menegurnya, cara mengajak, kemudian cara mengedukasi itu akan punya treatment tersendiri gitu. Baik, terima kasih Kak Adi sudah berbincang bersama kita semua, dan juga Kak Imam. Semoga besok kegiatannya sukses ya. Amin. Besok mungkin boleh diinformasikan kembali, diajak kembali seluruh Tribuners untuk datang ke kegiatan besok. Silakan Kak Adi. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman warga dan Kota Makassar, jangan lupa untuk hadir di acara MTGF besok tanggal 29 Oktober yang berlokasi di Taman Pakui mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kita tunggu keseruannya, teman-teman warga Makassar yang ingin menikmati kembali permainan-permainan di eranya tahun 90-an bisa berkunjung ke event kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Taman Pakui, di Taman dan tentunya Pakui. gratis ya. Betul sekali. Gratis untuk bermain. Gratis bermain. Baik, terima kasih Kak Adi dan juga Kak Imam. Sukses selalu untuk JJS juga. Salam untuk teman-teman di seluruh chapter gitu ya. Semoga kegiatan seperti ini
bisa diadakan di seluruh chapter dan juga di berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia gitu untuk menghidupkan kembali permainan-permainan anak yang tadi ada jumlahnya berapa 2000-an gitu ya. Betul, ada Dan sekarang 2.600-an. sisa 700-an gitu itu sudah banyak banget yang Banyak yang berkurang. udah hilang. betul. Dan itu yang kita mau jaga. Dan Betul sekali. dari 700 yang sudah ada di Indonesia, ini cuma 14 yang kita mau permainkan di MTGF. Oke, baik, itu sudah cukup untuk Sudah cukup memanggil itu. kembali Betul. jiwa-jiwa kita di zaman kecil dulu ya Iya, betul untuk bermain sekali. kembali. Baik, dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini, dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilo Devisania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.